sore semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih apresiasinya dan terima kasih juga untuk para peserta yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, saya Dwi Marianti yang biasa dipanggil Dwi. Saya adalah selaku moderator pada acara hari ini, yaitu bisnis laris manis di marketplace. Semua orang pasti pengen dong usahanya sukses dan dagangannya laku di pasaran, apalagi di marketplace seperti di Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang sekretaris HIPMI PT Jaya, beliau juga seorang Chief Business Development at AGV, dan beliau juga seorang Business in Creative Industry Kalbis Institute, dan untuk itu, mari kita sambut untuk narasumber kita, yaitu Kak Sarah Novianti. Halo, Kak. Kak Sarah. Kak Sarahnya belum ada ya? Kita tunggu dulu sebentar ya. Peserta lainnya ini, kira-kira kalian udah pada tahu belum sih marketplace itu apa? Belum. Nanti dibahas ya habis ini. Kira-kira kalian ada nggak sih bisnis, maksudnya tuh ada keinginan untuk buka bisnis di marketplace gitu, kayak di Shopee, di Tokopedia gitu-gitu. Kalian udah punya atau baru pengen nyoba gitu? Udah punya marketplace-nya, cuman tapi belum ngerti cara maksimalinnya gimana. Nah, nanti kita tanya sama Kak Sarah. Kenapa? Jadi nyambut kawe tak? Udah lebih. Aku ya tahu. Hai. Udah mulai? Nah, ini dia Kak Sarahnya. Sorry ya, tadi wifi-nya lagi error. Nggak apa-apa, Kak. Kita bertemu lagi di SKOJ. Ini udah pada kumpul? Aduh, aku deg-degan. Udah pada kumpul belum ya? Coba di absen beberapa orang. Kayaknya belum semuanya deh. Oke, baik. Kita tunggu aja dulu apa bagaimana, Ibu Moderator? Kita tunggu dulu aja kali ya. Oh, sembari nunggu aku mau nanya-nanya dulu kali ya sama Kak Sarah ya? Boleh. Aduh, baru datang udah ditanya-tanya. Pertanyaannya gampang, Kak. Ini basic banget. Ya ampun. Apa tuh? Tadi kan, apa namanya, kalau misalnya awal kita mau buka bisnis tuh di Shopee, kadang-kadang kan kita ragu tuh, Kak. Kayak, aduh, nanti gue kalau mau buka produk di Shopee atau di Tokopedia misalnya, ini barangnya nanti laku nggak ya? Ntar pemasarannya di orang-orang laku nggak ya? Terus saingan gue nanti sama yang lainnya gimana ya gitu. Itu solusinya gimana sih, Kak? Kadang-kadang kan kita ragu nih, kita baru niat doang, tapi actionnya belum jalan. Gimana tuh, Kak? Terkadang gini, orang itu mau bisnis kebanyakan mikir. Tapi betul. Iya, itu tapi bukan berarti kita bisnis asal main aja gitu, asal terjun aja tanpa. Nah, jeleknya adalah padahal kita masih muda ya. Kalau misalkan jiwa muda itu kan ibaratnya mau mencoba sesuatu itu
ya udah terjun aja dulu. Yang penting ini dulu lah, nyemplung dulu lah baru itu gitu kan. Action dulu Cuma ya. Iya, cuma kebanyakan dari teman-teman kita, teman-teman yang seumuran dengan kita gitu kan, itu tuh mereka ragunya tuh karena gini, satu, takut gak laku, dua, mereka tuh masih gengsi karena mikir kalau misalkan all shop gitu kayak bener banget. Masa iya sih gue ngambil kerjaannya all shop gitu-gitu kan, padahal iya betul banget Kak, bener. Iya kan, karena pasti akan ada terbayang-bayang dari pikiran orang tersebut tuh mikir, aduh nanti apa kata temen-temen ya, masa gue dagang. Utamanya tuh buang dulu gengsinya, kalau mau benar-benar di Shopee atau di Kia tuh ya besar nantinya. Kalau yang kecil aja luar biasa. Ya, kalau misalkan kita langkah kecil aja takut gitu kan, gimana kita mau mendapat sesuatu yang besar betul nantinya. Kak. Gitu sih. Berarti Jadi yang pertama Nah, kalau misalkan kamu mau mulai di marketplace, nanti aku punya trik-trik, tips and triknya pas udah di materi, aku kasih tahu ya. Aduh, udah disiapin ya Kak, dengan matang ya Kak. Iya, udah disiapin dong. Iya dong. Aduh. Berarti tuh yang pertama kita harus ngilangin gengsi dulu. Itu yang paling utama banget kan Kak. Betul. Terus urusan nanti pikir-pikiran kayak aduh nanti takut nggak laku atau itu urusan belakangan ya Kak. Iya. Kamu bisa pegangan ortu atau mungkin jadi reseller. Siapa tuh? Coba ada suara. Iya. Sebenarnya ya kalau misalkan gimana ya? Kalau misalkan banyak sih dari aku kan kayak aku udah mulai ini kan dari 2017. Nah, waktu 2017 aku sama nih, masih waktu itu aku semester 5 kalau nggak salah. Dan itu tuh yang namanya jualan-jualan di Shopee itu nyebut merek. Jualan di marketplace itu belum sebanyak itu. Bahkan di kalangan teman-temanku juga Mas, Mbak-mbak all shop dibilangnya kayak gitu kan. Padahal kalau misalkan kita padahal mereka nggak tahu uang all shop itu gede banget loh. Omsetnya tuh besar. Iya, mereka sama aja daripada kalau aku ya, daripada buka-buka kafe kayak gitu-gitu, aku lebih senang di sini sih, main di marketplace karena modalnya nggak banyak kok, bener-bener nggak banyak. Kita cuma modalnya nggak banyak doang. Iya, kita cuma modal kuota. Modalnya nggak banyak, untungnya besar ya Kak. Iya, terus HP kan semua pasti punya HP dong. Nggak mungkin kan hari gini nggak punya HP, karena kan HP udah sesuatu yang bukan barang mewah lagi. Ini kita ada berapa orang? Kalau boleh tahu? Udah ya. Udah semuanya ya. Udah semua. Kita langsung mulai aja kan. Baik, boleh. Terserah Ibu moderator. Oke, baik. Baik, narasumber kita sudah ada di hadapan kita semua, dan nanti di sesi pertama, narasumber akan memaparkan materi sekitar 20 menit tentang pembahasannya. Terus kemudian nanti ada diskusi terlebih dahulu kepada moderator, dan selanjutnya nanti ada sesi tanya-jawab dengan para peserta. Nah, langsung aja, Arah, boleh memaparkan materi yang sudah Kakak siapkan nih untuk semuanya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Ya, baik. pada sehat kan walaupun kita masih transisi dari pandemi ke new normal. Oke, ini baik-baik. Oke, ini adalah SKO saya yang kedua. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai bisnis online. Mungkin dari beberapa teman ada yang sudah mengenal saya dari kelas yang sebelumnya, dan ada juga yang belum kenal juga. Sebelum saya memberikan materi, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Sarah Novianti, kalian bisa panggil saya Sarah. Saat ini kegiatan saya ada dua, jadi saya punya dua bisnis. Satu itu ada namanya brandnya findingorganic.id. Itu awal mulanya saya di bisnis marketplace, buka bisnis di marketplace itu. Nah, terus sekarang alhamdulillah saya dan teman-teman saya sudah membangun sebuah perusahaan yang base-nya di Bandung. Itu baru di bulan Desember tahun kemarin. Namanya PT Agritama Sinergi Inovasi yang bergerak di bidang agri-industri, terus juga di bidang agro academy, dan juga satu lagi di bidang research and development. Nah, di situ saya memiliki tanggung jawab sebagai Chief Business Development. Jadi untuk pengembangan bisnisnya itu menjadi tanggung jawab saya. Hari ini terima kasih banget untuk teman-teman UNJ udah mengundang saya kembali untuk mengisi materi. Ini saya jadi berasa kayak dosen gitu ya. Padahal belum apa-apa. Kita juga gitu. sama-sama makasih, Kak. Iya. Kita ya di sini saya mau sharing-sharing aja mengenai pengalaman bagaimana bisnis itu di bidang, kebetulan saya kan geraknya di online lah, lebih gerak di online. Jadi saya ingin kasih share motivasi ke teman-teman bagaimana sih step-stepnya untuk memulai bisnis online dan juga di marketplace kayak gitu. Oke. Saya akan sharing dulu. Bu moderator, ini saya belum bisa sharing. Bagaimana? Coba di setting dulu. Oh, sudah. Ya. Oke. Semoga terbaca ya. Terlihat jelas nggak? Ini jelas, Kak. Ya. Ini mungkin yang lainnya, yang di laptop agak kecil ya layarnya ya. Jadi nggak full, benar nggak? Ya, oke. Semoga ini bisa tetap optimal. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pembahasan saya yaitu bisnis laris manis di marketplace. Cek, asik. Ini gaya-gaya anak-anak TikTok nih, ada ceknya deh. Gak apa-apa kan, biar seru nggak? Anak-anak TikTok, pasti anak-anak TikTok ngerti nih kata-kata saya, karena saya juga main TikTok. Promosi diri Mbak. Nggak apa-apa, Kak, nggak apa-apa. Nah, tema di sini itu saya mencoba untuk merumuskan, untuk mewujudkan cita-cita kaum rebahan yang mau punya banyak duit. Ini lanjutan dari bahasan. Ya. Iya dong. Jadi kita lanjutan bahasan dari yang materi sebelumnya, bisnis online untuk cari cuan buat kaum rebahan gitu kan. Nah, betul. Materi pertama. Kalau misalkan kalian perhatiin waktu kelas sebelumnya di bisnis online, saya bilang bisnis online itu kayak ngepet. Kenapa bisa bilang begitu? Kalian kan kita tahu ya kalau misalkan orang ibaratnya ngepet itu udah jaga lilin doang, nanti duit datang sendiri kayak gitu.
Nah, ini di bisnis online ini saya menganalogikannya seperti itu. Jadi saya nggak perlu tuh jalan-jalan kemana-mana, tapi saya punya customer dari Sabang sampai Merauke. Makanya saya bilang bisnis online itu kayak ngepet. Saya cukup tunggu di rumah, saya cuma main gadget, terus kemudian saya tidur pun itu uang masuk sendiri gitu ke marketplace saya atau masuk ke rekening saya. Makanya saya bilang bisnis online itu adalah bisnis ngepet, belanja gitu. Nah, tapi kalau misalkan kamu teman-teman sudah melaksanakan apa yang materi sebelumnya saya jabarkan, pasti mikirnya gini, kok udah mulai ngepet tapi tetap nggak kaya. Nah, ini nih pertanyaannya. Masalah apa sih yang lagi dihadapi gitu. Oke. Pertama, beberapa teman-teman yang bertanya sama saya mengenai bisnis online, pasti mereka bilang, udah jualan online tapi kok nggak ada yang beli ya. Terus yang kedua, udah promosi di mana-mana tapi tetap nggak laku. Yang ketiga, marketplace banyak banget, jadi bingung pilih yang mana. Ini masalah-masalah yang saya ambil secara garis besar yang akan dibahas di pertemuan singkat kali ini. Oke, pertama kita bahas begini. Banyak yang bilang, saya sudah mulai jualan online, Kak. Terus saya balik tanya, emang jualannya di mana? Saya jualannya di Instagram, saya jualannya di WA, saya jualannya di Line, saya jualannya di Facebook. Please guys, yang namanya Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Line, dan WhatsApp itu bukanlah tempat jualan. Itu hanyalah media untuk memasarkan. Jadi bukan untuk jualan di situ. Kenapa bisa bilang gitu? Karena kalau misalkan kita menjaring, kita itu sebenarnya di sosial media itu, kenapa banyak banget all shop besar yang memanfaatkan, mengoptimalkan penggunaan media sosial. Kenapa? Karena mereka hanya ingin mengambil marketnya saja, mengambil pasarnya saja, yang sesuai dengan target pasar mereka yang sudah mereka tentukan. Hanya itu. Tapi mereka membuat, termasuk saya ya, tapi kami tuh membuat hal itu menjadi uang, itu bukan di sosial media. Kita buatnya di marketplace atau e-commerce. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Kadang orang bingung, marketplace sama e-commerce itu apakah sama atau beda? Oke, kita lanjut. Jadi, marketplace dan e-commerce itu website atau aplikasi yang dibuat untuk memfasilitasi proses jual beli pada suatu tempat. Yang menjadi beda adalah kalau marketplace itu website atau aplikasi pihak ketiga yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Jadi marketplace itu kalau misalkan bahasa sederhananya kayak maklar gitu. Maklar antara misalkan saya saya jadi penjualnya, terus Shopee atau Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya itu mereka menjadi perantara saya antara saya dan pembeli. Karena apa? Jadi kalau misalkan konsepnya di marketplace, orang beli produk saya, uangnya nggak langsung ke saya, dititipkan dulu di marketplace. Nanti setelah barang sudah sampai di customer, baru uangnya dilepaskan ke saya. Jadi ada sistem secure-nya di sini. Jadi customer tuh merasa aman. Karena apa? Kalau misalkan kalian jual, beli di Instagram gitu ya, pasti ini pengalaman saya juga. Saya beli barang di Instagram, waktu itu saya beli Instax Mini, udah transfer, tahu-tahu barang nggak dikirim, kayak gitu. Nah, itu
menjadi momok juga buat apa namanya para konsumen yang belanja di Instagram dan segala macam kayak gitu. Nah, kalau misalkan e-commerce itu website atau aplikasi yang menjual produk-produk dari pemilik website itu sendiri. Mungkin kamu pernah melihat contoh kalau misalkan itu sepatu brodo atau kalau misalkan cewek apa ya? Oh, vanilla hijab. Nah, mereka itu membuat website sendiri. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau beli barang mereka customer itu harus masuk ke websitenya mereka sendiri. Kayak gitu. Jadi nggak ada di Shopee, nggak ada di Tokped, nggak ada di Bukalapak, JD.id, Lazada dan sebagainya. Kayak gitu. Itu yang membedakan antara marketplace dan e-commerce. Oke. Nah, ini apa sih marketplace itu? Ya kan, dari secara kategori. Kalau misalkan secara biaya, semua orang bisa membuka toko di marketplace secara gratis. Hanya beberapa fitur yang yang bayar seperti iklan. Nah, ini kita iklan bayar nih. Tunggu, saya menggunakan pen. Oke. Yang kedua, pembuatan. Nah, pembuatannya kita nggak perlu pusing nih kalau misalkan di marketplace karena kita sudah disediakan sistemnya oleh e-commerce oleh marketplace tersebut kayak Tokopedia, Shopee gitu-gitu. Kita cuma tinggal upload produk, upload deskripsi, udah terus kita udah bisa mulai jualan. Nah, jenis produknya bagaimana? Jenis produknya itu berbagai macam barang yang dapat dijual sesuai aturan hukum yang berlaku. Kamu mau cari apa aja bisa, karena di marketplace ini sistemnya kayak pasar tradisional. Nah, cuma bedanya ini hijrah menjadi online, kayak gitu. Jadi kalau kamu mau beli barang apa aja, itu bisa. Terus kemudian promosinya bagaimana? Kalau promosinya, pilihan fitur promosi disediakan oleh marketplace, tapi diatur oleh penyedia marketplace. Kalau misalkan di marketplace itu, kita dikasih fitur untuk iklan. Fitur iklannya itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Contohnya apa? Kalau misalkan di Shopee, itu dia ada iklan, istilahnya iklan ini loh, iklan serupa, produk serupa. Jadi misalkan ada kita cari barang sikat gigi gitu. Nah, terus habis itu nanti si penjual ini masukin keyword sikat gigi gitu. Nanti pembelinya itu akan apa namanya, ketika dia mencari search dengan keyword sikat gigi, kan muncul tuh produk sikat gigi macam-macam gitu kan. Nah, terus ada satu produk sikat gigi, misalkan Oral-B gitu kan. Nah, terus si customer ini mau cari nih yang termurah dari yang termurah gitu. Nah, akhirnya si customer ini klik lama, terus nanti klik yang serupa, akhirnya muncul tuh sikat gigi merek Oral-B yang dengan berbagai macam harganya. Seperti itu contohnya. Nah, penjualannya bagaimana? Kalau misalkan di marketplace itu, satu toko harus punya berbagai macam variasi produk. Karena apa? Nih ya, variasi produknya. Karena apa? Dari banyaknya variasi produk tersebut, kita bisa menjaring berbagai macam customer. Ibaratnya kan tadi seperti dibilang, kalau misalkan marketplace itu ibaratnya palu gada, apa lu mau gua ada. Kalau misalkan ada yang mencari apa namanya satu produk gitu, contoh misalkan masker nih, masker kecantikan gitu kan. Nah, apa yang bisa diferensiasi produk apa yang bisa orang menjaring masuk ke toko kita, misalkan nggak cuma jual masker, tapi jual juga kuasnya, menjual juga tempat maskernya, tempat mangkok-mangkoknya, kayak gitu. Nah, terus kemudian yang selanjutnya yaitu kepercayaan.
Nah, kalau misalkan marketplace itu, konsumen lebih percaya dengan kredibilitas dari penyedia marketplace ketimbang brand kita sendiri. Kenapa? Contoh, kalau misalkan kita ngelihat all shop gitu ya di Instagram, terus pasti yang ditanya adalah, Kak, ada Shopee-nya nggak? Ada Tokped-nya nggak? Ada Bukalapaknya nggak? Kayak gitu kan. Kalau misalkan itu yang disebut bukan brand kita. Orang mencari brandnya si Bukalapak dulu, si brandnya Tokopedia dulu, brandnya Shopee dulu. Kayak gitu, nyebutnya tuh itu. Jadi yang brand yang ada di top of mind-nya dia adalah brand-brandnya marketplace, bukannya brand kita. Kayak gitu. Nah, tipikal konsumennya bagaimana? Kalau misalkan di marketplace, akan pindah ke toko yang menawarkan harga lebih murah dan penilaian atas toko tersebut yang baik gitu. Jadi kalau misalkan di marketplace ini kita main harganya tuh murah-murahan. Tapi nanti saya kasih tahu gimana caranya biar kita nggak terjebak di red ocean ini, di pasar yang mana yang paling murah dia yang menang kayak gitu. Oke. Next. Iya. E-commerce. Nah, kalau e-commerce secara biaya itu kita harus mengeluarkan budget yang lumayan di awal. Karena apa? Kita itu harus membangun website. Kita harus membangun sistem pembayaran. Kita harus membangun sistem pengiriman. Jadi itu lebih banyak usaha di awalnya dan lebih banyak menggelontorkan uangnya di awal. Kita harus kerjasama sama pihak ekspedisi, kita harus kerjasama sama pihak pembayaran, misalkan GoPay atau ATM kayak gitu kan. Nah, terus kita juga harus punya tim untuk maintenance gitu kan. Kalau misalkan nanti tiba-tiba servernya down kan kita harus butuh orang IT kayak gitu. Itu yang membuat e-commerce itu butuh investasi banyak di awal. Nah, yang kedua, pembuatannya. Pembuatannya itu kita perlu banget sama orang yang ngerti tentang membuat website e-commerce. Karena kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau misalkan server down atau itu kan kita nggak mungkin ini sendiri kan, ngebenerin sendiri gitu. Sementara kita nggak paham. Terus tahu-tahu atau misalkan ada customer yang udah bayar nih, tapi konfirmasi pembayarannya tuh belum masuk gitu ke kita. Nah, itu nanti kan dibantu lagi sama teman-teman yang udah bisa maintenance si website-nya itu. Nah, yang selanjutnya adalah jenis produk. Jenis produknya itu biasanya barang-barang bermerek atau yang membutuhkan awareness tinggi. Ini seperti tadi yang saya sebutkan, kayak Vanilla Hijab. Dia itu kan membuat brand-nya terkesan premium gitu ya. Makanya makanya dia lebih memilih e-commerce ketimbang marketplace. Karena kalau misalkan di marketplace, nanti ada yang nurunin harganya dia, ada yang menduplikat produknya dia, kayak gitu. Dan itu banyak banget sih risiko-risikonya. Kalau misalkan promosinya bagaimana? Promosinya ini tergantung dari kita. Kita lebih fleksibel nih untuk promosinya. Misalkan hari ini kita mau diskon 50% gitu. Ya udah, kita tinggal masuk aja ke ke webnya, terus kemudian kita atur diskonnya dan segala macam kayak gitu. Terus kemudian penjualannya bagaimana? Penjualannya itu hanya sedikit, tapi kita udah bisa untung karena kita nggak perlu dipotong biaya-biaya admin dari website kita gitu. Kalau misalkan marketplace itu kan pasti ada biaya admin untuk si marketplace-nya itu gitu. Nah, terus selanjutnya ada kepercayaan.
perlu menerapkan strategi yang benar untuk membangun awareness agar awareness konsumen lebih cepat gitu. Nah, ini kalau mau pakai e-commerce, kalian harus sudah punya market yang luas dan sudah punya loyalis yang kuat dalam suatu brand gitu. Karena kalau misalkan percuma kita udah build e-commerce terlalu canggih gitu ya, tapi nggak ada yang beli, nanti nggak akan ketutup tuh ininya biaya maintenance-nya kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah tipikal konsumennya. Tipikal konsumen dari e-commerce itu mereka cenderung lebih setia terhadap brand karena biasanya ada sistem retention seperti membership yang tadi saya bilang. Kalau misalkan e-commerce ini mereka sudah loyal sama si brand tersebut. Oke. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Marketplace di Indonesia banyak pilihannya jadi bingung. Ada blibli.com, ada Bukalapak, ada Shopee, ada JDID, ada Tokopedia, ada Lazada. Nah, kalau misalkan kalian biasanya belanja di mana? Coba saya mau tanya teman-teman, apakah di e-commerce ini? Mana sih Ya, di Shopee, Kak. Di Shopee. Tokopedia. Lazada. Terus apa lagi? Lazada. Oke. Bukalapak ada juga? Rata-rata ini ya? Jarang, Kak. Rata-rata ini ya? Ya, benar. Ya, rata-rata ini kan. Sampai kalian bingung mau belanja di mana saking banyaknya gitu kan. Dan sebagai penjual, kalian pasti akan bingung. Kita lebih baik jualannya di mana gitu. Nah, ini saya sorry belum di-clear. Nah, ini ada ini data dari Palu Gada UKM. Ini adalah trik untuk kalian menentukan pasar mana yang bisa kalian tempuh gitu. Apakah kalian nanti akan memutuskan jualan di blibli.com atau di Bukalapak, JDID, Tokopedia, Shopee, atau Lazada, kayak gitu. Nah, kalian bisa lihat nih, kalau misalkan ini kita lihat dari yang paling tebel, nih tunggu saya mark pen. Ini kan dari reputasi yang baik, yang paling tebel itu warnanya di blibli.com kan, reputasinya terbaik. Karena ini setahu saya blibli.com itu punyanya Indonesia. Kalau ini sudah ada, yang lainnya sudah ada investor dari asing. Jadi kalau ini masih, apalagi kalau produk lokal tuh ini banget lebih banyak di blibli.com. Nah, terus untuk harga termurah juga paling banyak ada di Shopee. Apalagi program gratis ongkirnya, bener gak? Ya kan, cewek-cewek nih biasanya nyari yang gratis ongkir di Shopee, ya kan? Betul, Kak. Nah, terus banyak pilihannya ada di Tokped, produknya asli, itu kebanyakan di JDID, layanan baik, dan ini semua kalian nanti bisa baca sendiri, dan kalau misalnya itu akan saya share materi ini di grup kok, jadi kalian bisa ke depannya menentukan akan pilih marketplace mana nih yang cocok dengan kalian. Nah, selanjutnya itu ada kategori produk yang populer ini bukan e-commerce ya, saya salah, harusnya di marketplace. Nah, ini kalian bisa lihat, misalkan mau jual produk ponsel dan elektronik, wah paling banyak di Bukalapak. Oke, berarti kamu buka pasarnya jangan di Shopee, karena di situ dia terendah. Berarti kalau kamu jual ponsel dan elektronik, kamu bukanya di Bukalapak. Udah mainin aja di Bukalapak, benar-benar kamu optimalin di situ gitu. Kalau misalkan kecantikan kayak saya nih, saya mainnya di Shopee. Karena banyak banget cewek-cewek yang mencari produk kecantikan itu di Shopee. Makanya saya bukanya di Shopee. Nah, terus untuk kesehatan,
ada juga produk asli, ibu dan anak, dan sebagainya. Itu kalian bisa lihat pasar kalian itu di mana ditentukannya. Gitu. Sip. Kita lanjut untuk mempersingkat waktu. Nah, di sini ada kunci jualan di marketplace. Ini yang tadi ditanyakan di awal ya. Apa sih biar kita laku gitu kan dari di marketplace? Hal pertama yang perlu kamu ingat adalah kamu harus membuat brand untuk tokomu sendiri. Jangan sampai kamu membuat nama toko misalkan Sarah selalu setia gitu. Itu suka ada loh. Saya suka lihat di username toko all shop gitu kan. Ini apa sih kok kayak gini? Karena itu berpengaruh banget buat nanti kredibilitas toko kamu ke depannya gitu. Soalnya kalau misalkan di marketplace itu kalau di Shopee nama toko masih bisa diganti, tapi username nggak bisa diganti. Kalau di Tokopedia itu yang namanya username, yang namanya nama toko nggak bisa tuh si penjual tuh ganti seenaknya, itu nggak bisa. Jadi kalau misalkan kan sayang ya, misalkan kamu udah punya toko nih, udah laris gitu, udah banyak yang beli, terus tapi di tengah jalan kamu mau ganti nama toko kamu, terus misalkan di Tokped gitu ya. Nah, terus kamu baru kepikiran nih, aduh ini namanya jelek banget, harus ganti. Nah, terus kan berarti kamu harus membuat akun baru dong. Nah, dari situ berarti kan kamu harus memulai itu dari awal lagi. Penilaian dan produk yang terjual itu kan udah ada di akun yang lama. Sementara kalau kamu buka toko baru, terus kamu buka dengan username baru, berarti kamu harus memulainya lagi, bangun lagi dari awal lagi, kamu reach customer lagi, dan sebagainya. Kayak gitu itu kan repot banget. Makanya untuk kamu mau mulai di marketplace, pikirin hal ini dari awal, benar-benar sematang mungkin gitu. Dan bikin nama tokonya itu sesuai dengan apa yang kamu jual nantinya gitu. Nah, terus logo juga sama. Penting banget kamu harus bikin logo ini karena untuk dipoto profil kamu. Jadi kalau misalkan orang udah beli di toko kita nih, terus dia mau beli lagi barang itu di toko kita, mereka itu ingat gitu, oh iya nih logonya yang ini gitu. Nah, untuk membuat logo toko itu sebenarnya nggak susah. Kamu nggak perlu belajar yang namanya bikin Photoshop dulu, nggak perlu belajar yang namanya bikin CorelDRAW dulu. Sekarang kan ada Canva, ya kan, ada PixArt. Nah, itu kamu bisa tuh manfaatin yang gratis, dan itu cuma modal di handphone doang, tinggal download doang di Play Store atau di Apple Store, iOS ya. Soalnya aku bukan pengguna Apple, jadi aku nggak tahu di situ. Nah, lanjut lagi, foto produk. Foto produk itu penting banget karena dari namanya online, kalau misalkan kita mau belanja, kita kan nggak ngelihat produk fisiknya dong, bener nggak sih? Ya, berarti kan kita harus sebagai penjual itu membuat foto seril mungkin, semenarik mungkin biar orang-orang itu percaya dan mau beli di kita. Kayak gitu. Nah, itu makanya kamu harus bikin foto produk itu yang seril mungkin dan semenarik mungkin. Nah, terus kemudian fast respon. Nah, ini banyak banget all shop yang nggak fast respon, padahal tipe-tipe customer itu banyak banget. Ada yang pengennya dibales cepet, ada yang nggak dibales cepet juga, ya udah gitu kan. Tapi rata-rata kalau misalkan orang mau belanja, apalagi kalau customer cewek gitu ya, mereka tuh nggak sabaran gitu. Pasti mereka maunya cepet-cepet. Kadang nih, saya nih misalkan ada yang ngechat, baru ditinggal 10 menit gitu, udah di chatnya tuh ping 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 kayak gitu. Kalau misalkan nggak dibales kan jadinya satu si all shopnya itu ya agak terganggunya tuh karena apa? Pasti kan tenggelam kan chatnya yang lain-lain. Sementara kalau di all shop itu
biasanya mereka membalesnya itu dari yang paling bawah dulu nih, baru ke atas, kayak gitu. Seperti itu. Sebagai penjual kita harus fast respon. Kalau misalkan nggak bisa ngatasin sendiri, sekarang gampang banget, tinggal ini aja, ada fitur admin kok. Jadi kalau misalkan itu kamu dan teman kamu, misalkan kamu rekrut teman kamu, nah dia bisa bantu kamu untuk menjawab dari chat-chat customer juga melalui akunnya dia tanpa dia login ke akun kita, kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi, harga masuk akal. Nah, ini yang tadi saya bilang. Kalau misalkan di marketplace itu kan banyak banget yang mereka jualnya murah-murah gitu ya, mau murah-murah, tapi tahu-tahu barangnya kualitasnya nggak bagus. Kalau saya nggak mau bisnis di siapa paling murah. Karena kalau misalkan kamu mau bisnis di siapa paling murah, itu kamu harus jadi pemain besar. Kalau teori ekonomi kan semakin kita ngambil jumlah kuantiti barangnya lebih besar, otomatis kita dapat harga yang lebih rendah kan, kayak gitu. Nah, kalau misalkan kamu mau main di pasar paling murah, berarti kamu harus punya modal yang besar. Tapi jeleknya adalah kita kan nggak tahu ke depannya apakah bisnis kita tetap lancar atau bagaimana. Nah, itu jeleknya nanti ketika kita sedang tidak ada uang atau ada bencana lah sama ada musibah lah di bisnis kita jadinya ya udah nggak bisa tuh muterin keuntungan kita kayak gitu karena kita jualnya itu benar-benar marginnya tipis gitu jadi nggak bisa scale up market juga. Lanjut lagi, jasa ekspedisinya. Kalau jasa ekspedisi, alhamdulillah saya tinggal di tempat yang dikelilingin sama jasa ekspedisi. Jadi saya bisa pakai Si Cepat, saya bisa pakai JNE, saya bisa pakai GNT, saya bisa pakai Ninja, saya bisa pakai Grab dan GoSend dan segala macam yang disediakan di masing-masing marketplace kayak gitu. Jadi kalau jasa ekspedisi itu coba kamu sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal kamu, adanya apa aja. Jangan sampai menyusahkan kamu. Misalkan counter JNE jauh dari rumah kamu nih, tapi kamu buka JNE gitu. Terus kamu harus jauh-jauh, misalkan nganterin si barangnya itu ke JNE. Kan itu nanti satu, makan waktu juga. Dua, kamu kan pasti ada yang namanya cost untuk ini kan, bensinnya lah segala macem kayak gitu kan. Kayak gitu. Jadi kamu harus perhatikan ini juga. Nah, selanjutnya adalah tampilan toko. Alhamdulillah sekarang Shopee, Tokopedia dan lain-lain itu mereka sudah membuat fitur dekorasi toko. Jadi kita bisa mengatur, bisa mendesain dengan sesuai dengan yang kita mau desainnya tapi bukannya dibikin gimana-gimana. Maksudnya kayak kita atur banner tokonya seperti apa, kita atur misalkan ada kita punya foto-foto produk baru gitu kan bisa ditaruh di feed kayak gitu. Nah, terus lanjut lagi, ada kualitas produk. Ini yang paling utama. Kalau misalkan kamu mau sukses di marketplace, kamu harus menjual kualitas daripada quantity. Jangan sampai nanti orang itu beli, iya awalnya beli di kita, tapi selanjutnya nggak mau beli di kita karena kualitas produk kita yang jelek. Kayak gitu. Nah, selanjutnya ini adalah contoh dari all shop saya. Sebenarnya yang di perusahaan baru saya ini juga ada toko online-nya, namanya itu Tiloji dan Agavi. Cuma karena itu masih baru banget dan saya belum ada traffic yang terlalu besar, jadi saya menggunakan all shop saya sebagai contoh. Oke, kalian bisa lihat. Tadi seperti saya bilang kan, harus ada logo. Nah, ini logo nih. Ini logo. Kok saya nggak bisa ini ya? Kenapa tidak bisa pakai pen?
Nah, ini logo saya. Alhamdulillah sekarang saya sudah star seller. Ini logo saya namanya Finding Organic. Dulu waktu pas saya buat, ini saya benar-benar memikirkan, oke, saya pengen jualan masker natural. Kalau misalkan teman-teman ngertinya itu banyak yang bilang masker organik, padahal masker organik dan masker natural itu sangat-sangat berbeda sekali gitu. Nah, ini saya mikir nih, saya nanti ke depannya mau jual masker atau skincare berbahan organik atau berbahan natural gitu. Terus saya nanti ke depannya mau jual produk-produk organik, makanan organik atau minuman organik. Oke, saya akhirnya kepikiran untuk membuat brand saya sebagai Finding Organic gitu. Nah, ini dari username sama nama toko saya sama, saya buat seragaman karena itu menjadi identitasnya. Nah, terus ini penilaian penting banget karena orang sebelum belanja pasti ngelihat penilaian. Pasti orang ngelihat penilaian gitu kan. Nah, di situ kalian nanti bisa lihat review-reviewnya seperti apa kalau misalkan belanja di marketplace. Dan usahakan sebagai penjual jangan sampai penilaian ini turun. Karena kalau misalkan penilaian turun, akan mengurangi kepercayaan konsumen. Ini yang tadi saya bilang nih, fast respon nih. Kalau di Shopee itu ditentukan dengan, ditentukan dengan persentasenya. Kalau saya 98% berarti saya di sini cukup fast respon juga. Di sini ada bannernya yang tadi saya bilang. Ini jadi banner toko saya yang membuat orang lebih tertarik untuk belanja. Gitu. Oke, next. Selanjutnya, di dalam toko saya selalu buat kategori-kategorinya. Di sini ada Tiloji, ini produk saya. Di sini ada Manik Organik, ada Madi-Madi, Kara. Ini saya coba buat sesuai dengan brandnya. Kalau misalkan ini saya buat sesuai dengan penggunaannya. Gitu. Nanti kalian juga bisa bikin kategori-kategori gini. Oke, next, lanjut. Ini jasa kirimnya yang saya pakai. Tuh, kenapa saya ini tidak aktifkan JNE? Karena kemarin ini kan pas lagi Lebaran itu JNE tutup ya, jadi saya belum aktifkan lagi JNE-nya. Gitu, ini semuanya saya aktifkan sebenarnya. Oke, lanjut lagi. Penilaian. Nah, ini nih, dari penilaian ini yang tadi, ini jadi kunci utama banget untuk sebuah all shop yang ada di marketplace. Kayak dibilang, adminnya ramah banget dan kreatif banget, barangnya aman, gak pecah, dikasih kertas-kertas super tebel, padahal cuma beli satu. Makasih banyak ya seller, sukses terus ya. Nah, itu kan dapat doa, alhamdulillah jadinya kan. Nah, nanti ini bisa jadi bahan konten kamu di Instagram atau sosial media lainnya untuk membuat para calon customer yang belum belanja di kamu jadi lebih percaya. Seperti itu. Nah, next. Udah siap jualan di marketplace? Nanti dijawab pas lagi sesi tanya jawab, oke? Selesai presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik Kak Sarah. Terima kasih materinya. Terima kasih sama-sama. Aku mau Semangat nanya ya. dulu, Kak. Moderator dulu ada nanya. Aduh, Nanya apa? gampang kok ini, gampang kok. Ya, aku kan tadi mau nanya. Kakak kan tadi bilang kalau misalnya harga, kakak lebih baik harganya mahal daripada murah, lebih baik kualitas kan, Kak. Tapi kan terkadang ada yang baru pemula, yang pemikirannya itu yang nggak kayak kakak gitu. Terkadang ada yang baru-baru, terus harga produk itu terkadang punya dia mahal, tapi punya dia lebih murah dari punya dia gitu. Terus dia kayak ngerasa kok pada belinya pada yang lebih murah nih dibandingkan sama dia gitu. Seolah-olah produk yang dia jual itu peminatnya tuh cuma sedikit, Kak. Nah, gimana sih cara menarik perhatian para pembeli supaya beli di kita walaupun harganya mahal? Oke.
Ini saya kasih tahu ya. Jadi gini, yang namanya bisnis online itu kamu juga perlu strategi. Strategi bisnis itu basic banget, really basic. Kamu harus belajar yang namanya business model canvas dan satu lagi proposition value canvas. Itu jadi dua instrumen terpenting kalau kamu mulai bisnis. Karena apa? Dari situ kita tahu apa sih kelebihan kita, nilai kita itu apa gitu. Dan yang dimau customer tuh apa. Jadi dari situ kamu bisa temukan nih keunikan kamu. Sehingga ketika kamu menjual dengan harga segini, contoh misalkan saya jual masker di harga 55.000 gitu kan. 55.000 per satu piecesnya gitu. Sementara ada yang lainnya menjual di harga yang paling bawah gitu. Proposition value canvas kali ya, semoga menjawab ya. Nah, jadi kalau misalkan itu kamu apa namanya kan harganya 55.000 gitu ya. Coba apa yang menjadi keunikan toko kita tuh apa gitu. Nah, saya di sini melihat peluang. Toko saya itu uniknya karena satu, saya itu mencoba untuk go green. Jadi, saya tidak menggunakan bubble wrap, saya menggunakan shredded paper, terus saya juga menggunakan, ada pokoknya beberapa hal yang menjadi customer itu tuh bisa balik ke kita. Nah, itu kuncinya. Jadi, nggak perlu kita takut, orang itu jual lebih murah dari kita, terus harga kita segini, terus kita merasa kemahalan. No, jangan. Ya, betul itu. Karena kalau misalkan gini, apalagi kamu jangan sering-sering kasih diskon. Karena kalau misalkan sering-sering kasih diskon, diskon itu memang salah satu alat promosi, tapi suatu saat bisa membunuh brand kamu sendiri, gitu. Makanya jadi kamu harus tahu dulu nih basicnya itu apa, yaitu balik lagi yang saya kasih ilmunya, pelajari business model canvas dan proposition value canvas. Cari nilai kamu itu apa, baru kamu bisa menjual dengan harga yang stabil, menjual. Jadi orang nggak cuma beli produknya aja, tapi mereka itu membeli experience-nya kayak gitu. Dan saya alhamdulillah, walaupun saya tetap di harga tersebut karena kualitas produknya juga bagus, pelayanannya bagus, sampai detik ini ya alhamdulillah omset juga tetap aja tinggi-tinggi juga, walaupun di tengah pandemi ini juga tetap aja banyak juga yang beli gitu. Oke, makasih Kak jawabannya. Ya, sama-sama. Aku juga penasaran nih. Kan kalau kadang kalau ada yang mau tanya, Bu Moderator. Mau nanya? Ada yang para pesertanya udah nggak sabar nih kayaknya nih. Oke, iya. Ayo. Siapa? Muhammad Fadil. Halo, Muhammad Fadil. Siapa dulu nih? Halo, Kak. Ya, Muhammad Fadil dulu deh. Ya, boleh. Oke. Kak. Ya. Aku nanya kalau... Tunggu. Nanti kalau ada yang mau nanya lagi, diangkat tangan aja ya. Kita dibagi 3 termin. Satu terminnya itu dibagi 3 peserta. Jadi yang nanya totalnya 9 orang. Jadi siapa cepat dia dapat. Oke, Fadil, silakan. Mau nanya, misalkan saya bisnisnya di bidang makanan, suaranya berarti mana? Pakai di market. Bidang makanan. Kamu bisnis di bidang makanan, lebih baik pakai marketplace atau enggak gitu? Iya. Makanannya apa saya tanya? Kayak makanan ringan gitu, kayak cemilan kayak spaghetti. Cemilan kayak spaghetti berarti basah gitu? Apa inian?
kering. Oh, kering. Kayak lidi-lidian gitu ya? Iya nggak sih? Apa frozen food? Bukan, kayak makanan dia kering lah gitulah. Kayak misalnya kayak sosis bakar gitu. Oh, oke. Berarti kamu makanannya harus fresh, gitu kan? Iya. Kalau misalkan Berarti kamu makanannya fresh, itu sebenarnya gini. Ini kan mama saya kan jualan makanan tapi yang fresh kan, tapi mama saya jualnya pempek. Nah, saran saya, kalau misalkan kamu mau jualnya makanannya ready to eat, itu jangan masuk ke marketplace, tapi kamu daftarin aja ke GrabFood atau ke GoFood. Itu. Nah, cuma kalau misalkan kamu mau ngambil pasar yang lebih luas lagi nih, kan kalau misalkan GrabFood dan GoFood itu kan cuma sekitaran daerah kita doang kan, nggak bisa kita ngejual itu ke mana namanya, mau ngirim ke Makassar, mau ke Papua gitu-gitu, nggak bisa kan. Saran saya, makanan kamu dibikin jadi food. Bagaimana tekniknya? Jadi gini, frozen food itu sebenarnya bisnis yang menjanjikan juga, karena kita bikin produk sendiri. Terus kan kamu spaghetti nih, ini pikiran saya spaghettinya spaghetti yang udah mateng di kayak carbonara gitu-gitu, iya nggak sih? Iya, benar kayak gitu. Nah, saran saya, kalau misalkan kamu mau jual itu, lebih baik kamu dibikin frozen food. Frozen foodnya gimana? Jadi spagettinya itu misalkan kamu masih dalam posisi kering gitu ya. Tapi yang menjadi ciri khas kamu itu adalah berarti kan mainnya di sausnya dong. Sausnya kan kamu bikin sendiri kan. Kayak gitu. Nah, itu bisa banget dijadiin frozen food. Kamu mau kirim kemanapun bisa. Nanti pengemasannya kamu cari namanya plastik vakum, dan itu kamu beli yang mesin vakumnya itu kalau nggak salah ada minimal harganya 600.000. Plastik vakumnya murah kok, kayak gitu. Nah, itu kamu bisa tuh jual di marketplace. Jualnya di marketplace, dan itu banyak banget kok yang jual. Marketplace apa? Shopee atau? Kalau misalkan makanan tuh biasanya banyak yang nyari cewek-cewek ya. Tapi kalau saran saya lebih baik kamu buka 2, di Shopee sama di Tokped. Kamu awalnya lihat dulu nih dari mana nih yang yang pasar lebih besar itu ada di mana. Tapi kalau dari pengalaman saya, kalau misalkan laki-laki itu lebih banyak belanjanya, customer laki-laki ya, lebih banyak belanjanya di Tokped. Kalau misalkan yang customer cewek lebih banyak belanjanya di Shopee, kayak gitu. Nah, itu kamu bisa tuh, coba kamu gambling deh, cari pasarnya, apakah pasar kamu ada di Shopee, apakah pasar kamu ada di Tokped, di Bukalapak, dan sebagainya, kayak gitu. Jadi kalau misalkan saran saya, kalau kamu mau memperluas pasar kamu, lebih baik kamu jadikan itu frozen food. Tapi pengemasannya yang baik juga, jangan sampai ketika sampai di customer itu barangnya udah rusak atau udah udah basi gitu ya sausnya, kayak gitu. Seperti itu, Fadil. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, yang mau nanya lagi, pakai icon kan ada tuh di ration hand iconnya. Raise hand. Iya, raise Siapa hand. tuh? Nah, di situ coba di iconnya dinyalain kalau ada yang mau nanya. Nah, oke tuh. Ada Siti Nikmat. Nah, ada Siti tuh. Oke, ada 2. Oke, satu-satu dulu ya. Ini kan tenang, masih ada 8 orang lagi kok. Untuk Siti dulu deh. Silakan. Makasih moderator. Jadi yang mau ditanyain, gimana caranya kita buat ngalihin customer tuh belinya tuh lewat Shopee aja. Nah, karena kebanyakan mereka, karena aku kan bisnisnya skincare kan ya, kebanyakan mereka masih milihnya belinya via WhatsApp atau misalnya DM Instagram. Terus, kalau misalnya udah beli di Shopee, kadang kebanyakan mereka males banget buat ngasih review.
kalau ngasih review kadang cuma bintang 5 doang. Jadi kan kayaknya banyak yang nggak tahu nih reviewnya tuh kayak gimana yang bikin menarik customer tuh kayak gitu Kak. Padahal udah dikasih voucher nih kalau misalnya ngasih review nanti dapat voucher segini tapi tetap nggak mau. Itu gimana Kak? Makasih Kak. Ya, halo Siti. Kita bisnis sama ya di skincare. Ya, oke. Gimana caranya biar orang-orang mau belanja di marketplace kita? Ketika kamu di DM atau di WhatsApp, di Line sama customer, bilang gini, Kak, mau belinya secara manual atau lewat Shopee atau Tokped? Kalau misalkan secara manual, nggak gratis ongkir loh. Tapi kalau misalkan lewat Shopee atau Tokped, bisa gratis ongkir, Kak. Nah, itu membuat customer itu mikir, oke, kalau misalkan saya beli barang harga 100.000, terus saya dapat gratis ongkir, misalkan dia ongkirnya ke sesama Jabodetabek gitu ya, ongkirnya 10.000, kan lumayan dong 10.000 itu gitu kan. Nah, makanya kita coba untuk membuat customer itu jadi balikin lagi ke customer. Kamu mau dapat gratis ongkir apa enggak? Kayak gitu. Jangan kita maksa, Kak, belinya lewat Shopee aja ya, Kak, lewat Tokped aja ya. Jangan kayak gitu. Kita sama customer itu harus membuat jangan sampai kayak gini loh. Customer itu adalah raja, terus jadi apa yang customer mau kita turutin gitu. Jangan kayak gitu. Tapi kita mencoba untuk menjadi teman dari si customer itu. Makanya kalau misalkan dia maunya belinya di Shopee, di Line atau WhatsApp, kamu coba kasih rekomendasi, bilangnya seperti itu. Nah, terus untuk reviewnya gimana? Sebenarnya customer itu akan kasih review kalau mereka itu punya bad experience atau good experience. Nah, kalau misalkan kenapa itu sebenarnya saya masih banyak loh yang kasih review tapi nggak ada nggak ada penjelasannya gitu. Makanya kan kalau misalkan di Shopee itu mereka siapa yang ngasih review akan dapat koin 50. Benar nggak? Kalau misalkan yang biasa belanja di Shopee kayak gitu kan. Yeah. Nah, nanti itu kamu kasih tahu, Kak, ini nanti kakak bisa beli di Shopee. Kalau misalkan kakak kasih review, kakak bakalan dapat koin ini. Jadi kita yang mengedukasi customer, kita kasih tahu pelan-pelan sama customer gitu. Jangan kita misalkan ya dengan kita kasih voucher segini terus tahu-tahu berharap customer itu bakalan kasih review ke kita. Enggak. Kita jangan sampai menganggap bahwa customer itu tahu apa yang kita mau gitu loh. Jadi kita harus berkomunikasi juga sama customer. Kita maunya seperti apa, customer maunya seperti apa. Kayak gitu. Jadi harus bangun komunikasinya sama customer. Kayak gitu. Ya, bagaimana? Ya, oke, itu sama. Oke, makasih Siti. Oke, selanjutnya udah ada lagi nih Kak. Ada Ratih. Silakan untuk Ratih. Loh, aku jualan apa tadi? Aku harus baca chatnya ya. Ini saya Rati dari Fish. Aku kan jualan barang yang mereknya kurang didengar. Izin bertanya untuk cara membuat pasaran yang menarik dan cara agar merek tersebut bisa dipasarkan gimana ya, Kak? Harus pakai cara apa ya, Kak? Cuma kualitasnya bagus. Oke, ingat, kita harus main kombinasi antara sosial media dan marketplace. Di sosial media, kita mencari awareness dari calon customer kita. Nah, di sosial media, di Instagram kah, di Twitter kah, atau di TikTok kah, apa segala macam, itu kita cari customer-nya yang potensial untuk membeli barang kita. Nah, di marketplace itu untuk eksekusinya biar orang itu beli gitu. Jadi harus dibedakan. Kalau misalkan kamu baru punya brand, kamu baru punya produk buatan sendiri gitu yang belum dikenal, kamu perkuat nih di sosial medianya
sekarang ada kok fitur IG Ads gitu kan, ada Facebook Ads, ada Google Ads, itu manfaatkan. Kalau misalkan kamu punya budget lebih dan pengen cepat dikenal, kamu bisa gunakan yang namanya endorsement ke influencer kayak gitu. Tapi saran saya, kalau misalkan kamu mau endorse, itu jangan langsung ke akun-akun besar. Karena apa? Belum tentu influencer besar itu bisa mengengage, bisa menjangkau pasar kita gitu. Saran saya, kalau saya sih lebih suka untuk endorse gitu ke ibaratnya namanya nano influencer. Jadi influencer yang masih followersnya di 5.000 sampai 20.000 atau 30, ya under 50K lah kayak gitu. Terus dia itu aktif di sosmed, kayak misalkan dia masih bales-balesin tuh komennya satu-satu kayak gitu. Terus interaksi sama si followersnya tuh masih intens gitu. Nah, itu berarti menjaring customer kita lebih luas lagi, bisa menjaring itu gitu, dan dia bisa menginfluence followersnya untuk beli barang di kita. Kalau saran saya itu. Jadi kamu harus bisa optimalin dulu Instagram kamu atau sosial media kamu, terus baru diarahkan ke marketplace untuk eksekusinya. Kayak gitu. Nah, nanti biar kamu naikin juga e-commerce ya, kamu bilang, ini lebih secure loh, kamu belanja lewat marketplace, karena yang namanya marketplace itu uangnya kan nggak langsung masuk ke kita. Jadi nggak langsung masuk ke penjual, dititipin dulu ke si marketplace-nya, kayak gitu. Itu sih, berarti tugas utama kamu adalah menjaring customer lewat si sosial media. Caranya tadi banyak macam-macam yang sudah saya sebutkan. Bagaimana? Sudah terjawab? Oke, Kak. Oke, sip. Lanjut lagi. Oke. Terima kasih, Rati. Makasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Ikonnya dinyalain. Waduh, nggak ada nih, nggak ada yang mau bertanya. Atau kalau nggak ngerti, langsung bilang aja, Pak ya? Tadi ada yang nanya lagi nih di kolom chat. Aku baca. Nah, Dari Widi. Kak, kalau kita udah kirim barang cepat, tapi pihak pengirimannya yang telat, kan membuat penilaian kita jadi turun terus gimana? Ya, memang kalau misalkan ekspedisi itu udah bukan wewenang kita lagi, ya kan? Nah, kenapa saya bisa mendapat penilaian pengirimannya cepat banget? Coba deh kalian cek di Shopee saya di findingorganic.id. Pasti penilaiannya bilang pengirimannya cepat. Karena rahasianya adalah ketika orang beli, saya kemas saat itu juga, saya kirim saat itu juga, dan saya sudah kenal sama semua ekspedisi yang sering saya kirim gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bisnis, kita itu harus kenal dari yang bawah sampai atas. Dari yang dari kurirnya sampai ke manajernya kita harus kenal. Gak apa-apa dibilang JB tuh gak apa-apa kayak gitu, karena emang ya sebagai pebisnis ya emang harus gitu, kita harus bisa punya relasi yang besar gitu, karena suatu saat ketika ada masalah, contoh nih kayak kemarin pas lagi high season gitu ya, itu kan biasanya Lebaran tuh bener-bener overload banget. Tapi ketika saya sudah kenal dengan orang-orang di situ, justru pengiriman barang saya duluan yang dikirim. Gitu. Itu kuncinya. Terus kalau misalkan ada masalah nih, contoh kayak kemarin, itu saya pernah, jadi nomor resinya itu ketukar kebalik.
di belakangnya itu. Harusnya barang saya kirim ke ke Bekasi Selatan, dan yang satu lagi dikirim, yang punya orang nih, dikirim ke Serang. Dan untungnya yang barang ketukar itu, yang all shop-nya itu saya kenal karena dia teman saya juga gitu. Jadi untungnya itu, dan saya komunikasi dengan teman saya ini, padahal kita nggak tahu itu barangnya siapa. Pas saya reach customer-nya si teman saya ini, dia bilang saya belinya di all shop ini. Oh, ternyata itu teman saya juga gitu kan. Nah, ini makanya nih penting banget nih bangun relasi. Akhirnya komunikasi kita lebih cepat. Terus akhirnya ya udah, solusi dari permasalahan itu tuh jadi cepat gitu, dan dibantu dengan pihak ekspedisi yang mereka juga bertanggung jawab gitu untuk mengembalikan produk itu secara cepat, dan saya tidak dikenakan biaya lagi kayak gitu. Nah, makanya kamu kalau misalkan sudah membuka all shop, kamu harus kenal nih sama pihak ekspedisinya, dari kurir yang pick up, terus dari resepsionisnya, sampai ke manajer-manajernya, kamu usahakan kenal gitu. Kayak saya, kalau misalkan saya ada yang beli secara manual, saya nggak pakai cash, udah tinggal transfer aja. Barang pick up semuanya. Terus kalau misalkan itu saya bilang ini ada manual, ya udah ntar transfer kayak gitu. Jadi semua gampang, nggak ada yang susah gitu. Nah, kalau misalkan kadang customer bingung gitu ya, nih ngomel-ngomel, bener gak sih? Kok barang saya belum datang lah, bla 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 segala macam. Nah, sebagai seller kita jangan panik dulu. Kita jangan jangan langsung, ya ini gimana nih, udah dimarah-marahin customer terus kita down. Jangan kayak gitu. Kita coba kasih pengertian. Kita kasih pengertian ke customer, Kak, maaf ya, ini lagi lagi overload pengiriman, jadi nggak bisa cepet-cepet kayak gitu. Saya sudah usahakan kok. Pokoknya setiap ada masalah di customer, usahakan kita yang terjun langsung dan kita langsung menyelesaikannya. Jangan sampai ditunda-tunda berhari-hari kayak gitu. Ya, sudah terjawab. Siapa tadi? Widi ya? Makasih Widi. Mumpung karena waktunya udah jam segini juga, udah terlalu sore, jadi 2 orang lagi kali ya yang nanya. Boleh nih. Karena ada udah jam segini juga. Ya? Ada Alfiansyah dulu kali ya yang pertama ya. Boleh. Baru nanti yang terakhir ada Nurul. Oke. Silakan untuk Alfiansyah bertanya. Nih di chat dia bilang, cara supaya produk kita bisa terlihat di marketplace gimana, Kak? 1, kalau misalkan kamu mau ada di tampilan paling atas, kamu harus menjadi toko yang penjualannya paling tinggi, atau toko yang paling dicari, atau star seller, atau official store. Nah, untuk mengejar itu, kamu perlu waktu kan? Di awal-awal ini, bagaimana kamu bisa menjadi yang paling atas? Ini sebenarnya teknik SEO, Search Engine Optimization. Kamu kan kalau misalkan di Shopee sama Tokped itu ada nama produknya gitu kan. Produknya, misalkan kamu jual tadi yang spaghetti ini, misalkan spaghetti nama brandnya enak gitu, terus habis itu ditulisnya spaghetti enak kayak gitu. Nah, itu kan orang belum tahu nama brand kita kan. Nah, kamu harus cari yang related, misalkan nih kamu jangan spaghetti, misalkan ini deh, yang masker deh. Kalau spaghetti, orang nulis spaghetti juga nanti keluar kan. Jangan, misalkan masker. Contoh, misalkan masker organik, terus namanya itu masker ABC gitu. Masker ABC, organik,
terus dibilangnya itu masker oats gitu. Nah, itu kamu masukin tuh kata-kata itu. Masker ABC, terus masker organik, terus bahan-bahannya tuh apa. Itu kamu masukin jadi keyword di produk penjualan kamu. Itu yang saya lakukan waktu saya di awal-awal jualan. Jadi apa? Ketika orang mencari ketik tulis masker organik, produk saya muncul. Ketika saya cari orang lain mencari masker dengan komposisi produk yang saya tulis, itu produk saya muncul. Begitu terus sampai produk kamu terjual banyak. Itu caranya. Kalau misalkan kamu punya dana lebih, kamu bisa menggunakan fitur iklan. Iklan itu bisa naik di permukaan paling atas. Cuma kalau misalkan iklan, itu kamu bayarnya per klik. Jadi customer bayarnya itu sekali customer klik, kalau nggak salah tuh ada yang dari harganya Rp50 sampai Rp5.000 sekali klik, itu ada. Gitu. Itu caranya. Jadi kamu untuk di awal-awal buat tulisan dari nama produk kamu dulu, dibuat yang segeneral mungkin dulu sebelum orang-orang aware sama brand kita. Gitu, Fian. Udah lagi. Ini terjawab nggak, Fian? Gimana, Fian? Makasih, Kak. Makasih, Kak, katanya. Siap. Oke, lanjut. Yang terakhir berarti ya, Kak? Iya, ada Nurul sama Faik tuh, kasihan dia udah nanya di grup. Di grup di chat. Udah deh. Ini aku jawab cepat ya. Aku jawab cepat. Dari Nurul. Halo Kak, saya mau nanya, kalau misalkan kita punya bisnis makanan, kapan cara yang tepat buat endorse, sedangkan sekarang sedang masa pandemik gini, banyak orang yang percaya dan nggak percaya, bagaimana cara meyakinkannya? Well, kalau misalkan lagi pandemi gini, kalau makanan itu seharusnya itu yang paling dicari. Karena mama saya makanan pas lagi pandemi ini banyak juga yang nyari gitu kan. Berarti kamu harus koreksi nih, apa yang salah dari produk kamu? Apakah tampilannya? Apakah kamu kurang gencar untuk menawarkan satu-satu ke akun-akun atau bagaimana? Kalau misalkan cara tepat buat endorse, selama pandemi itu kan banyak banget influencer yang ngasih endorse gratis ya. Seharusnya kemarin kamu bisa melihat itu gitu. Karena mereka tuh mau dikirimin produknya aja secara gratis tanpa bayar biaya endorse-nya. Itu. Jadi kan lumayan juga buat saving biaya iklan kamu. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan dana marketing kamu sedikit gitu kan, kamu bisa pakai iklan aja, IGS 3 hari, kalau nggak salah tuh 120.000, dengan target market yang kamu tentukan, itu sudah bisa menjangkau sampai 20.000 akun. Dan itu pasti akan ada aja yang yang beli produk kamu. Cuma ya itu, kamu balik lagi. Si IGS itu kamu ini nggak tampilan Instagram kamu memadai apa enggak gitu, yang membuat orang jadi pengen beli. Ini nanti ada pelajarannya lagi untuk membuat konten sih sebenarnya. Gitu. Bagaimana Nurul? Apakah sudah terjawab? Gimana, Nurul? Tidak dijawab. Oke, guys. Lanjut lagi deh nih, Faik nih. Kan saya baru mau buka online shop. Tips apa yang bisa saya terapkan? Tipsnya tadi udah saya jelasin di di slide. Pokoknya kamu kalau baru mau mulai online shop, satu, kamu tentuin dulu Oke, sama-sama Nurul. Kalau misalkan kamu mau buka online shop, satu, kamu harus niat dulu. Dan pastikan produk yang kamu mau jual itu produk yang kamu ibaratnya
passion kamu di situ, kamu mengerti tentang pengetahuan itu, dan satu lagi ada pasarnya. Ada pasar yang mau beli gitu. Jangan sampai kamu ada barang yang kamu jual tapi orang lain nggak ada yang mau beli gitu. Jangan sampai kayak gitu. Nah, terus kedua, jangan sampai kamu gengsi. Karena kalau misalkan udah gengsi tuh, aduh, please deh, kalau gengsi tuh nggak bikin kaya, nggak bikin kenyang perut. Kayak gitu deh, buang-buangin deh gengsi. Biarin aja dibilang mbak-mbak all shop, mas-mas all shop. Yang penting kan dompet terisi penuh kan. Dan dari hasil all shop itu bisa bikin perusahaan. Kayak gitu. Pokoknya itu buang-buangin sifat gengsi deh. Kalau saran saya sih itu. Nah, selanjutnya nanti kamu bisa baca di slide yang bakal di-share ya. Nanti sama moderator di grup. Oke, semoga terjawab nih. Ini ada satu lagi. Udah ya, udah. Iya, ngisi lagi materinya buat konten Instagram, endorse sama IGS. Laku ya, laku. Iya. Caranya luangin waktu yang banyak ya, Kak. Iya. Aduh. Ya, insya Allah. Oke, teman ya. Amin. Oke, teman-teman. Maaf banget yang belum sempat bertanya karena waktu juga udah sore, jadi kita harus udahan. Oke. Baik, teman-teman, rangkaian diskusi berjalan dengan baik. Kita sudah mendapatkan materi yang luar biasa dari narasumber kita, yaitu Kak Sarah. Terima kasih, Kak Sarah. Ya, sama-sama. Terima kasih juga teman-teman WNJ udah undang saya lagi di sini. Oke, ada yang minta lagi loh malahan, Kak. Nambah ya, nambah. Iya, betul. Terus makasih juga buat para peserta, buat teman-teman yang udah hadir pada hari ini. Semoga materinya bermanfaat untuk kita semua. Dan kita jadi tergerak untuk terus membangun usaha tanpa takut gagal ya, Kak, pastinya ya, Kak? Iya, betul. Terus besok juga jangan lupa loh, besok juga ada juga loh narasumbernya juga nggak kalah serunya sama kayak Kak Sarah ini narasumbernya besok. Wih. Terus di jam yang sama juga besok stay tune dia. Stay tune ya guys, gitu dong kayak YouTuber dong. Stay tune guys. Oke. Terima kasih buat semuanya. Ya, terima kasih buat teman-teman WNJ dan teman-teman semua yang ikut SKO. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kapan-kapan kalau ketemu saya, jangan sungkan untuk negor. Siapa tahu kita bisa bersilaturahmi dan bangun bisnis bersama. Kita bisa nanya langsung ya, Kak? Iya. Boleh. Terima kasih juga teman-teman. Saya mohon pamit ya. Sudah. Terima kasih banget Kak udah ngeluarin waktunya. Makasih. Sama-sama. Ada yang bilang Kak, ya kurang lama. Ada yang bilang ya kurang lama. Berapa jam guys? Beberapa jam. Waktunya teman-teman. Aduh. Ini apa saya ngelamar jadi dosen UNJ aja nih? Ya aduh. Iya Kak, boleh Kak. Gak bercanda. Guys. Lamar Kak jadi dosen wirausaha, ya Allah. Aduh, ilmu saya masih cetek. Ilmu saya masih cetek, guys. Belum berani jadi dosen. Tapi ilmunya bermanfaat tuh Kak, ada yang bilang Kak. Alhamdulillah. Udah, sampai ketemu di next kelas ya. Udah semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Waalaikumsalam. Makasih Kak. Salam thank you. Ya teman.